Nah, kali ini kita bahas dua kabar mantap bos. Yang pertama, kemunculan jet tempur Rafale pertama Indonesia. Nanti kita bahas di mana tempat kemunculannya. Kemudian kita lihat apakah jet tempur ini sudah ready atau masih dalam tahap ceki-ceki. Kemudian kita juga bahas corak dan angkanya. Kemudian logonya ini untuk skadron mana ya kan. Kemudian lanjut. Kabar keduanya nanti datang juga dari PT PAL bos, yang disebut menawarkan layanan jasa MRO untuk kapal-kapal perang US Navy. Dah loh, ini kalau deal bisa-bisa ada bumbu-bumbu geopolitiknya nih. Lantas layanan seperti apakah itu dan bagaimanakah konsekuensi geopolitiknya kalau itu deal? Penasaran beritanya? Cus, Markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, admin kutip dari akun resmi Lembaga KRIS bos, Lembaga Kajian Pertahanan Strategis, yang baru-baru ini menampilkan foto mantap dari jet tempur Rafale pertama Indonesia. Dan asli nih, bukan AI ya, rilisan resmi dari TNI Angkatan Udara bos. Nah, kita kupas tipis-tipis dulu nih. Dan ya, kupasnya sepengetahuan admin aja ya. Jadi nampak jet tempur ini pun seperti ada di sebuah pabrik bos. Dimana kalau untuk perakitan Rafale itu biasanya ada di fasilitas perakitan Dassault Aviation di Mérignac, Bordeaux, Prancis. Jadi memang di fasilitas inilah semua pesawat Rafale baik untuk Angkatan Udara Prancis maupun untuk ekspor dirakit. Dan setelah selesai, biasanya pesawat ini akan menjalani uji terbang di area sekitar Bordeaux sebelum diserahkan ke pembeli. Nah, kalau kita perhatikan dari fotonya, ciri khas hanggar Mérignac ini kelihatan dari atap melengkung besar dengan rangka baja putih. Kemudian latar belakang jet tempurnya penuh dengan peralatan dan platform kerja bertingkat. Dan terakhir, posisi pesawat yang sepertinya sedang dalam konfigurasi final assembly nih bos, dengan panel-panel akses yang masih terbuka. Jadi maksudnya itu panel akses itu di bagian kulit luar pesawat yang bisa dibuka bos. Itu biasanya untuk teknisi mengakses komponen di dalamnya saat proses perakitan, pemeriksaan atau perawatan. Dan kalau di Rafale biasanya panel akses ini ada dekat hidung pesawat. Itu untuk akses ke avionik, radar dan sistem elektronik. Kemudian ada di sepanjang sisi fuselage, itu akses ke kabel, pipa bahan bakar dan sistem hidrolik. Dan juga di bagian belakang dekat ekor. Nah, itu untuk akses ke komponen kontrol penerbangan dan mesin. Fungsinya ya mirip seperti kap mesin pada mobil bos. Tapi di jet tempur jumlahnya pun jauh lebih banyak dan posisinya tersebar di seluruh badan pesawat. Dan kalau di pabrik, panel-panel ini memang sering terbuka karena teknisi mungkin masih dalam pekerjaan. Entah sedang menyambungkan kabel, menguji sistem, atau bahkan melakukan pengecekan akhir. Nah, itu gambaran awal, gambaran umum dari foto ini bos. Dan lanjut, kita ceki-ceki lebih dalam lagi nih terkait corak dan angka serta logonya. Oke, jadi dapat kalian lihat dengan jelas, jet tempur generasi 4,5 buatan Dassault Aviation ini tampil memukau. Dan kayaknya ada livery khas merah putih nih bos. Kemudian moncongnya berwarna putih, corak bodinya loreng gradasi abu-abu, dan di belakangnya terpatri bendera merah putih yang jelas ini menunjukkan punya Indonesia. Kemudian lanjut, fuselage utamanya tadi berwarna loreng abu-abu taktis, dan ini adalah pilihan warna ideal bos untuk operasi tempur. Jadi untuk menyamarkan pesawat di udara maupun di laut. Kemudian lanjut untuk tail number dan identitasnya bos. Di bagian depan ada angka 01, ini menandakan bahwa ini adalah unit pertama dari batch pesanan TNI Angkatan Udara. Kemudian nomor registrasi T0301. Nah, T ini tempur, jadi menandakan ini jet tempur sergap. Kemudian 0301, nah 03 ini adalah kode angka TNI Angkatan Udara untuk jet tempur Rafale. Kemudian 01, ini adalah informasi urutan pesawat saat bergabung dengan TNI Angkatan Udara. Jadi maksudnya, ini adalah jet tempur Rafale pertama TNI Angkatan Udara. Nah, itu yang admin tahu ya. Kalau ada tambahan, yuk silahkan koreksi. Kemudian marking khusus TNI Angkatan Udara. Itu dengan rondel segi 5 dan juga ada logo Wing Udara 6 bos. Yang ada gambar petir-petirnya itu adalah satuan udara tempur yang berada di bawah kendali Lanut Rusmi Nurjadin. Bermarkas di Pekanbaru Riau. Nah, jadi jelas ini punya Pekanbaru.
Dan ingat ya, seperti video admin sebelumnya, ini adalah Rafale F4 bos. Kemudian foto juga menampilkan para teknisi dan personel TNI Angkatan Udara yang berpose dengan tangan mengepal di depan sang Rafale. Dengan ekspresi penuh kebanggaan sekaligus kesiapan untuk membawa si elang biru ini terbang melindungi langit Nusantara. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar selanjutnya datang dari PT PAL Indonesia yang menawarkan servis atau layanan MRO untuk kapal perang Angkatan Laut Amerika. Nah loh, jadi dikutip dari Naval News, kabar panas ini pun datang dari Surabaya bos. PT PAL Indonesia, tanggal 6 Agustus kemarin, 6 staf Kongres Amerika dari berbagai negara bagian, mulai dari New York, California, South Carolina, West Virginia, Nevada sampai Washington datang langsung ke fasilitas PT PAL di Surabaya, Jawa Timur. Kedatangan mereka ini pun bukan sekedar kunjungan biasa, tapi mau membahas peluang kerjasama yang cukup sensitif nih bos. Yaitu PT PAL menawarkan diri sebagai penyedia layanan maintenance, repair, and overhaul untuk kapal-kapal Angkatan Laut Amerika yang beroperasi di Indo-Pasifik. Nah, dalam rilis resminya, PT PAL pun disebut menegaskan siap menjadi mitra strategis US Navy, bos. Bahkan, bukan cuma untuk meningkatkan kapasitas industri pertahanan nasional, tapi juga untuk memperkuat peran Indonesia untuk keamanan kawasan. Bahkan, pembicaraan mereka pun tidak berhenti di situ. Topik seperti teknologi elektrifikasi dan integrasi rantai pasok global juga ikut dibahas. Dan yang cukup greget nih bos, staf Kongres Amerika yang berkunjung sepertinya sangat terkesan nih dengan kemampuan teknologi, kualitas tenaga kerja, dan konsistensi PT PAL dalam menjaga standar produksi meski di tengah situasi geopolitik yang makin memanas. Nah, namun di balik tawaran ini ada catatan penting nih dari Naval News bahwa kalau sampai deal ini terwujud, dampaknya ya bisa lebih dari sekedar bisnis bos, tapi berpengaruh ke geopolitik. Pasalnya, memberikan akses pemeliharaan untuk kapal perang Amerika bisa saja dilihat negara lain terutama seperti Tiongkok sebagai bentuk dukungan langsung terhadap kehadiran militer Amerika di Indo-Pasifik. Jadi, lebih jauh lagi bisa dilihat seperti Indonesia mendukung kehadiran Amerika di wilayah Indo-Pasifik terutama Laut Cina Selatan. Dan terkait hal ini, Indonesia pun harus cermat-cermat nih menghitung untung rugi geopolitiknya bos di tengah rivalitas Amerika-Cina yang memang semakin tajam. Dan PT PAL sendiri ya belakangan ini memang terlihat agresif memperluas pasar di luar kontrak tradisional mereka. Dan tawaran ini ya jelas bos, merupakan salah satu langkah berani yang bisa membawa nama Indonesia makin dikenal di dunia maritim internasional, tapi juga punya konsekuensi geopolitik yang cukup ngeri sedap. Nah, apakah PT PAL akan lanjut memberikan layanan MRO ke kapal-kapal US Navy? Mari kita tunggu saja berita kelanjutannya bos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.